Assalamualaikum teman-teman. Nah, saya kali ini akan mengunggah tugas PPG Daljak jurnal LK2 Jurnal Refleksi tahun 2023. Nah, pada bagian ini yaitu PPL 1, kebetulan saya mengambil topik bahasa Indonesia dengan materi menulis teks berita. Nah, pada bagian pertama saya tuliskan dulu nama mafel, kemudian tempat pelaksanaannya di SMP Negeri 1 Madang Suku 3, kemudian waktu pelaksanaan ya bertepatan pada tanggal 14 Oktober 2023, kemudian nama mahasiswa, nama guru pamong, dan nama dosen. Nah, kemudian pada bagian pertama saya mendeskripsikan kegiatan ya inovasi pembelajaran. Pada bagian ini saya ceritakan yaitu mengenai inovasi pembelajaran yang saya gunakan, yaitu pada model pembelajaran PJBL, yaitu model Project Based Learning ya, yang saya gunakan pada PPL 1. Di sini saya mendeskripsikannya. Topik yang diajarkan ya pada praktik pengalaman lapangan yaitu adalah bahasa Indonesia dengan materi menulis teks berita. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menulis teks berita dengan baik dan benar. Pada praktik pengalaman lapangan ini saya mengambil menulis materi menulis teks berita ya pada tahap sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu pada pertama identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, hingga saya menetapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu dengan menetapkan inovasi pembelajaran saya, yaitu menggunakan model pembelajaran Project Based Learning ya. Kemudian itu saya ceritakan lagi kenapa saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning ini. Yang awalnya saya menggunakan pembelajaran yang tradisional ya, pembelajaran yang hanya monoton ya, tidak membuat peserta didiknya aktif ya dalam pembelajaran. Nah, kemudian saya pergunakan yaitu model ini, model PJBL ya. Ini ada kelebihan ya. Pada model ini membantu peserta didik memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, kemudian membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikirnya, memecahkan masalah, dan keterampilan intelektual peserta didik. Pada pembelajaran ini peserta didik juga mandiri. Kemudian saya nyatakan juga yaitu sangat berguna sekali pada kehidupan nyata mereka, yaitu kemudian di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam tantangan mereka dalam menghadapi dunia kerja. Nah, itu saya jelaskan. Kemudian pada bagian yang kedua saya jelaskan juga hal baiknya atau manfaat dari inovasi yang saya pergunakan ini, yaitu hal baiknya terdapat bisa dirasakan oleh pendidik dalam menerapkan inovasi pembelajaran ini, bisa mendorong siswa atau peserta didik dalam mendalami materi dengan cara yang lebih mendalam. Nah, hal ini kan karena mereka
nanti kan berkolaborasi ya, bekerja kelompok ya, sehingga mereka lebih bersemangat lagi nih menyelesaikan suatu permasalahan atau proyek yang mereka kerjakan. Nah, dalam hal ini saya proyek yang akan mereka kerjakan yaitu mereka nanti menulis teks berita. Nah, selain itu juga peserta didik juga nanti mengevaluasi, mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang bisa masuk akal ya untuk membangun keterampilan sosial. Nah, itu manfaatnya ya. Hal ini terjadi karena inovasi dalam pembelajaran memiliki potensi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Hal ini baik untuk perkembangan peserta didik sebagai maaf ini kalimatnya perlu diperbaiki ya, dan mempersiapkan peserta didik untuk tantangan dalam kehidupan nyata. Ya, ini saya tadi baru ngetik-ngetik ya, harus diedit kembali nih. Kemudian yaitu tantangan atau masalah yang dihadapi dalam inovasi pembelajaran. Nah, tentunya tantangan ini baik untuk pendidik ataupun peserta didik ini ada ya. Yang pertama yaitu terdapat perubahan dalam metode pembelajaran ya yang mereka baru kenal ya. Mungkin saja mereka kan kemarin sudah nyaman dengan pembelajaran yang lama atau yang tradisional. Nah, sehingga merasa takut dan enggan untuk mencoba inovasi dan memberikan umpan balik yang sesuai kepada peserta didik dan pendidik. Ini tantangan ini yaitu ada kedua-duanya ya, baik untuk pendidik maupun pada peserta didik ya. Ini saya jelaskan yaitu terutama bagi pendidik, saya pendidik ya, karena baru melaksanakan atau baru mencoba ya inovasi ini tantangan bagi saya ya. Bagi saya bagaimana cara melakukan yaitu model PJBL ini, karena baru pertama saya baru tahu ini langkah-langkah yang harus saya terapkan ketika saya mendidik atau mengajarkan dengan model PJBL. Nah, itu saya jelaskan ya. Oleh karena itu di dalam mendalami materi penting memahami perasaan peserta didik ya. Saya juga menanyakan kepada peserta didik ya, bagaimana ketika kalian belajar tadi, apakah mudah dipahami. Nah, itu saya pertanyakan juga kepada peserta didik. Ini penting sekali untuk nanti mengukur kemajuan peserta didik ya. Saya juga harus memahami instrumen evaluasi saya yang harus sesuai untuk model pembelajaran ini. Nah, hal ini berkaitan dengan kemampuan mengintegrasi inovasi dengan materi yang diajarkan dan kemampuan mengukur kemajuan peserta didik. Nah, itu saya ceritakan. Kemudian yaitu sudah tantangan ya tadi, tantangan masalah yang dihadapi ya dari inovasi pembelajaran ya. Kemudian pada bagian yang keempat yaitu solusi untuk memecahkan masalah ya, dari tantangan atau masalah yang dihadapi. Pendidik menjelaskan cara menggunakan inovasi ya pembelajaran tadi, kemudian menjelaskan manfaat dan memberikan dukungan jika diperlukan. Kemudian mengembangkan instrumen evaluasi yang sesuai dengan inovasi yang diusulkan dari materi yang diajarkan ya. Saya mencari solusinya. Oh iya, ini pada materi kebetulan kemarin ya menulis teks berita, instrumen evaluasi mana yang harus sesuai. Nah,
Ini saya sesuaikan ya dengan materi pembelajaran saya. Umpan balik yang diberikan harus membantu pendidik dan peserta didik untuk memahami dampak inovasi ya. Tadi ya ada umpan baliknya, yaitu saya pertanyakan kepada siswa ya, ini apakah materi yang saya ajarkan mudah mereka pahami, kemudian bagaimana ketertarikan mereka dengan model pembelajaran ini, apakah mereka tertarik dan tidaknya. Itu pengembangan instrumen evaluasi yang sesuai membantu dan mengukur dampak inovasi pada pemahaman materi. Umpan balik yang diberikan dapat digunakan untuk perbaikan yang lebih lanjut dalam proses mendalami materi. Dengan pelatihan yang baik, pendidik dan peserta didik dapat melihat bagaimana inovasi dapat membantu mendalami materi dengan baik. Ya, itu solusi memecahkan masalahnya. Kemudian yang kelima, rencana tindak lanjut. Ya, rencana tindak lanjut memastikan inovasi terintegrasi dengan baik. Ya, saya ceritakan kembali ya untuk rencana tindak lanjutnya. Saya memastikan inovasi terintegrasi dengan baik dalam kurikulum dan materi yang diajarkan. Perencanaan yang matang memastikan bahwa inovasi tidak mengandung alur pembelajaran materi yang mendalam ya. Kemudian sebaliknya, inovasi dapat mendukung pemahaman materi dengan lebih baik ya ini. Kemudian daftar pustaka yang mendukung dari model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu model pembelajaran project based learning. Nah, saya tuliskan di sini. Kemudian ya tanggal dan bulan tahun berapa saya membuat refleksi ini ya, saya tuliskan nama dan guru pamong saya. Kemudian saya sertakan ini lembar refleksi pembelajaran yang sudah saya buat atau saya rencanakan sebelum pembelajaran, dan ini lembar refleksi ini saya laksanakan setelah pembelajaran ya. Ini lembar refleksi pelaksanaan pembelajaran mulai dari kegiatan pertama, pendahuluan orientasi sampai penutup, apakah sudah terlaksana dengan baik. Ya, kalau terlaksana dengan baik iya, saya diconteng iya, kalau tidak ya tidak. Ini ada yang tidak ini ya, yang tidak pada saat itu saya lupa ya, maklum ya teman-teman ya, ketika mengajar itu tidak semuanya, tidak kadang tidak semuanya sempurna, maaf, kadang ada juga yang terlewatkan tanpa kita sadari. Nah, ini ada yang terlewatkan yaitu pada refleksi, tetapi yaitu saya susulkan yaitu setelahnya, yaitu saya pertanyakan kepada siswa, yaitu ini saya mempertanyakan lewat WA group ya, refleksi terhadap pendidik. Nah, ini saya cantumkan di sini ya. Kemudian hasil belajarnya juga saya cantumkan ini, dan terakhir ya ini nilai sikapnya saya cantumkan di sini. Nah, dan kemudian nilai keterampilan ya juga saya cantumkan. Nah, teman-teman, demikianlah ini hasil LK.2 pada jurnal refleksi PPL 1 PPG 2023. Saya mohon maaf bila ada kekurangan ya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.